Film diawali dengan sepasang kekasih yang baru saja pulang. Namun ketika mereka membuka pintu rumah, rumah mereka terlihat seperti baru saja dimasuki seseorang. Tak lama sang istri memanggil suami. Ia pun dengan cepat menghampirinya. Ternyata sang istri menemukan sebuah kotak dengan kertas bertuliskan "For the Collection". Karena penasaran, sang suami pun mencoba membuka kotak tersebut, namun tiba-tiba film The Collector pun dimulai. Beberapa hari kemudian, terlihat para petugas kebersihan yang disewa oleh keluarga yang baru saja pindah di rumah. Dan Arkin adalah salah satu petugasnya. Ia tampak tengah mengecek beberapa bagian rumah yang perlu dikerjakan. Di situ, ia melihat mama muda yang tengah melakukan perawatan wajah. Lalu, Arkin dihampiri anak wanita tersebut untuk diajak bermain. Lagi asik main, seekor laba-laba berada di tangan anak tersebut. Lantas, Arkin bergegas mengambilnya sebelum menggigit anak tersebut. Karena kaget, sang ayah yaitu tuan rumah tersebut datang, lalu menyuruh Arkin melanjutkan pekerjaannya. Ia melihat sarang tawon dan menyuruh temannya untuk membersihkan sarang itu. Bukannya ngebantu, ia malah enak-enakan duduk sambil ngudut. Sungguh mandor yang dermawan. Lagi asik nyedot, ia dikagetin oleh seorang wanita seksi yang tak lain adalah anak pertama dari pemilik rumah. Singkat cerita, tugas Arkin pun selesai. Ia menerima upah UMR tanpa potongan BPJS dari pemilik rumah. Singkat cerita, Arkin pulang dan menemui anak sematawayangnya yang lagi fokus belajar. Sebagai ayah yang baik, Arkin membelikan boneka dari uang hasil kerjanya. Terlihat anaknya sangat bahagia dan Arkin yang sangat menyayangi anaknya. Tak lama, teriakan sang istri terdengar dari arah dapur memanggil Arkin. Ia meminta uang untuk belanja. Arkin pun memberi uang tersebut kepada istrinya. Namun, sang istri kembali marah karena uang yang Arkin berikan tidaklah cukup, karena sang istri harus membayar hutang yang harus dibayar hari itu juga. Arkin pun pusing lagi dan terlihat bingung apa yang harus dilakukannya. Lalu sang istri mengancam kalau Arkin tidak bisa mendapatkan uang tersebut, ia akan mencarinya sendiri. Sebagai suami yang baik, Arkin tak mau terjadi apa-apa kepada keluarganya. Lantas ia berjanji akan mencari uang dan kembali pergi dari rumah. Di jalan, ia terpikir untuk merampok uang dari rumah yang kemarin ia bersihkan. Singkat cerita, Arkin menemui temannya untuk meminjam perlengkapan maling dengan sistem bagi hasil dari hasil curiannya. Lalu ia mulai mencari penyimpanan harta milik keluarga tersebut. Tak lama, Arkin pun menemui sebuah berangkas tersembunyi di lemari cermin yang biasanya digunakan nyonya rumah tersebut. Namun, ketika ia hendak membuka berangkas itu, Arkin mendengar suara seseorang yang juga hendak masuk ke rumah tersebut. Arkin pun bergegas untuk bersembunyi. Namun, ketika Arkin hendak melarikan diri, ternyata pintunya telah terkunci, dan lubang kuncinya menjadi banyak. Bukannya mencari jalan lain, Arkin malah melanjutkan aksinya untuk membobol berangkas tersebut. Mengingat janjinya untuk membayar hutang sang istri sangatlah penting. Namun, lagi-lagi aksinya terhenti. Arkin melihat dengan matanya sendiri, si pemilik rumah terjatuh dihantam oleh psikopat yang sebelumnya ia lihat. Arkin yang panik bergegas mengambil telepon untuk memesan KFC paket hemat. Namun, telepon tersebut sudah diberi sebuah jarum. Terlihat sepertinya si psikopat sudah merencanakan semuanya dalam waktu singkat. Bahkan saat Arkin ingin kabur dari jendela, jendelanya sudah ditutup dengan palang papan dan juga jebakan jepit yang melukai tangannya. Arkin pun harus lebih hati-hati karena masih ada banyak jebakan yang disiapkan si psikopat seperti benang kawat, ranjau gerigi, dan jejeran paku. Namun, karena Arkin sudah lama bermain FF, ia pun bisa dengan mudah melewati jebakan tersebut. Lalu ia mencari jalan keluar lain, memasuki sebuah ruang bawah tanah. Di situ ia melihat si pemilik rumah yang sudah dalam keadaan tersiksa. Mengingat jasa sang pemilik rumah kepadanya, Arkin yang tadinya mau merampok, kini akan membantu si pemilik rumah untuk melawan psikopat dalam mode rank. Si pemilik rumah memberitahu kepadanya untuk mengambil senjata dengan skin limited edition di berangkas lemari baju. Setelah mengambil senjata, ia juga mengambil batu akik Sungai Dareh untuk dicolong, lumayan.
Namun masalahnya, peluru yang diberitahu si pemilik rumah tidak ada di tempat tersebut. Arkin pun mengsedih. Lalu ia dikagetkan suara geruduk dari dalam lemari. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kotak yang sudah tidak asing. Namun ketika Arkin membuka kotak tersebut, keluarlah seorang pria dalam keadaan terluka. Ya, pria tersebut adalah orang yang kita lihat di scene awal film. Pria ini mengatakan bahwa yang menyerang rumah adalah seorang psikopat. Psikopat itu sedang mencari satu orang untuk menjadi koleksinya dan akan membunuh orang-orang yang tak dipilihnya. Arkin pun kaget dan tidak ingin si psikopat mengetahui keberadaannya. Ia pun memasukkan lagi pria itu dan mencari jalan lain. Ia pun menemukan kamar yang jendelanya terbuka. Sialnya, ia tak mengetahui lantai kamar tersebut telah dilumuri lem super. Arkin pun kesulitan untuk keluar. Bahkan ia melepas sepatunya yang masih kredit di Bukalapak. Di situ, ia juga melihat seekor kucing yang terkena lem. Kucing tersebut terus-terusan mengeong. Karena takut ketahuan, Arkin pun mengambil paksa kucing itu hingga bulunya terlepas, lalu melemparnya keluar jendela. Namun, kucing itu terpotong. Arkin pun kembali bersembunyi, kini di balik selimut, bukan milik tetangga. Untungnya, psikopat yang mondar-mandir sambil ngupil gak menyadari keberadaan Arkin. Singkat cerita, Arkin kembali ke ruang bawah tanah untuk menyelamatkan tuan rumah. Namun, sayangnya pria itu sudah terbunuh dan tersisa mama muda yang masih terikat. Arkin pun membuka borgol dan tali yang terikat di tubuh wanita tersebut, lalu menyuruhnya untuk tidak berisik. Namun, ketika ia melihat ke arah suaminya yang sudah mati, wanita itu pun histeris ketakutan dan berteriak sambil keluar pintu. Akhirnya, berkat teriakan itu, si mama muda pun akhirnya ketahuan dan ditusuk berkali-kali oleh si psikopat. Lalu, ia mendengar suara mobil dari luar rumah. Ternyata anak pertama pemilik rumah dengan bodinya yang semelehoy baru saja pulang dengan pacarnya. Ia mengajak pacarnya masuk ke dalam rumah untuk melakukan perindustrian. Ia berani mengajak pacarnya karena mengira orang tuanya sudah pergi keluar kota. Tanpa cuci tangan dan kaki, mereka langsung begituan. Ketika si cewek sedang nge-fly, ia menyadari bahwa psikopat sedang melihat perbuatan mereka. Tanpa update status sambil nyindir atau mengancam, psikopat langsung menghampiri pacar wanita tersebut. Tak perlu waktu lama, psikopat langsung melempar pria tersebut ke jebakan-jebakan yang sudah tersedia di lantai. Sedangkan si cewek diikat dan diperlakukan dengan baik. Cukup baik. Tak lama, Arkin mengalihkan perhatian si psikopat dan melepas ikatan wanita tersebut. Baru saja dilepas, wanita itu terkena jebakan, terpental dan mati seketika. Kini Arkin tinggal sendiri dan akhirnya bisa keluar dengan selamat. Lanjut, ketika Arkin melihat ke arah jendela, ia melihat seorang anak. Ya, yang tak lain adalah anak bungsu pemilik rumah yang sempat bermain dengan Arkin saat dia kerja. Karena tak tega, Arkin pun kembali memasuki rumah itu untuk menyelamatkan anak tersebut. Setelah menemukan anak itu, ternyata psikopat berhasil mengetahui keberadaan mereka. Lantas, Arkin pun membuat jebakan setrum. Dengan pedenya, ia memancing psikopat itu, namun ternyata psikopat mengetahui jebakan tersebut. Lantas, psikopoy melemparkan kotak koleksi berisi pria yang ada di awal film, dan ia pun kesetrum di luar. Setelah aliran listrik berhenti, psikopat langsung menyerang Arkin, dan terjadilah pertempuran api. Pertarungan dimenangkan oleh psikopat. Arkin pun pingsan. Setelah terbangun, ia sudah dalam keadaan terikat dan berdarah-darah. Dan ketika Arkin hendak disiksa dengan kecoa, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi. Benar saja, seorang polisi datang karena merasa curiga terhadap rumah tersebut. Sayangnya, dalam sekejap polisi tersebut mati di sliding si psikopat. Akhirnya, dan saat kejadian itu, Arkin pun memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dan membawa anak tersebut lari.
Psikopat itu kembali mengejar Arkin, kini dengan anjing. Dengan mudah anjing itu dikalahkan. Kini psikopat kembali mengejar dengan senjata polisi yang ia bunuh. Terjadi lagi pertarungan kedua antara Arkin dan psikopat itu. Arkin pun berhasil mengalahkan psikopat tersebut dengan menancapkan jebakan pisau ke tubuh psikopat tersebut. Akhirnya Arkin dan anak itu pun berhasil keluar. Di luar ternyata rombongan polisi sudah tiba. Apesnya saat Arkin menyetop mobil polisi, ia malah tertabrak. Sang polisi langsung memasukkan Arkin ke ambulan dan si anak dibawa dengan mobil polisi. Di ambulan, Arkin merasa lega karena berhasil keluar dengan selamat. Tak lupa, ia mendapatkan batu sungai Dareh untuk dijual dan memberi uang kepada istrinya. Namun, tak lama tiba-tiba mobil ambulan tersebut mengalami kecelakaan, lalu terbalik. Ternyata lagi-lagi itulah psikopat yang belum mati. Sepertinya si psikopat sangat tertarik dengan si Arkin. Kembali terjadi pertarungan babak final antara Arkin dan psikopat. Setelah beberapa waktu bertarung, akhirnya Arkin pun harus kalah. Ia dimasukkan ke dalam kotak kolektor psikopat dan film pun berakhir. Sungguh pria yang malang. Mana batu permata yang belum dijual buat bayar utang istri. Sekian alur film kali ini. Jika kalian suka atau memiliki saran, silakan subscribe.